Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran matematika tentang membandingkan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengurutkan pecahan berpenyebut sama dan yang kedua mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Silahkan simak dan pahami penjelasan berikut ini. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan dapat kita bagi dua. Yang pertama berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Jadi contoh pertama kita akan membahas tentang yang berpenyebut sama. Ingat, yang penyebut berarti angka yang paling bawah yang dilihat. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 2/8, soalnya 1/8. 4/8, 7/8, dan 8/8. Ingat, kalau ingin mengurutkan pecahan, lihat penyebutnya apakah sama atau berbeda. Di soal ini kita lihat berpenyebut sama, yaitu semuanya sama semua angka 8. Kalau penyebutnya sudah sama semua, langsung saja urutkan. Urutkan sesuai dengan permintaan soal. Permintaan soal mengatakan urutkan dari yang terkecil. Jadi di sini sudah dekat jawab. Kita lihat di soal angka yang paling kecil di atas angka berapa? Angka 1 ditulis 1/8, 2/8, 4/8, 7/8, dan 8/8. Jadi diurutkan mulai dari terkecil karena soal meminta urutkan dari yang terkecil. Langsung diurutkan jika berpenyebut sama. Jadi lihat di sini. Berpenyebut sama semuanya angka 8 semuanya, makanya langsung saja diurutkan, dilihat paling atasnya yang mana yang paling kecil. Oke, ini jika berpenyebut sama. Bagaimana kalau berpenyebut berbeda? Contoh, urutkan pecahan 2/3, 1/2, 3/4 dari yang terbesar. Jadi kita di sini berpenyebutnya atau bilangan angka yang dibawanya berbeda. Ada 3, ada 2, ada 4. Terus bagaimana cara kerjanya? Ada beberapa tahap atau cara. Yang pertama, cara pertama mencari KPK. Di soal di sini ada 3, 2, 4. Kita tulis 3, 2, 4. Jadi buat tabel. Setelah itu kita mulai dari perkalian 2. Perkalian 2 yang hasilnya 3 ada tidak? Tidak ada. Makanya ibu langsung turunkan angka 3. Jadi ingat, kalau salah satu bilangan penyebut masih bisa dikalikan 2 atau dibagi 2, kita harus mulai dari angka 2. Oke. Setelah itu perkalian 2 yang hasilnya 2 ada tidak ada, yaitu 2 dikali 1 hasilnya 2. Atau bisa 2 dibagi 2, bisa tidak 2 dibagi 2 ya hasilnya 1. Selanjutnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Atau bisa juga perkalian 2 yang hasilnya 4, 2. Setelah itu masih bisa dibagi atau dikalikan 2, masih bisa. Karena di sini masih ada angka 2. Jadi kita tidak boleh pindah di perkalian 2 kalau salah satu yang kita cari masih ada, bisa dikalikan 2. Perkalian 2 yang hasilnya 3 tidak ada, kita turun saja 3. Perkalian 2 yang hasilnya 1 tidak ada, makanya langsung saja turun 1. Perkalian 2 yang hasilnya 2 yaitu 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Setelah itu 2 kita bisa pindah ke angka 3. Ingat, setelah 2 urutkan ya. Setelah 2 kita pindah ke 3. Perkalian ini angka 3 bisa tidak salah satunya? Bisa, yaitu di sini. 3 kali berapa hasilnya 3, yaitu 1. Turun 1, 1. Jadi kalau mencari KPK hasilnya dibawa sudah 1-1, berarti cara kerja tak sudah benar. Oke, kalau hasilnya bukan 1-1 dibawanya berarti ada perkalian di atasnya salah. Berarti KPK yang kita cari yang ini 2, 2, 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 3.
2 dikali 2, tulis 4. Dikali turun angka 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, cara pertama kita sudah mendapatkan KPK-nya. Jadi Ibu ingatkan kembali, kalau berpenyebut berbeda, maka kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Jadi ada beberapa tahap. Setelah ini Bu diapakan? Ya, kita masuk cara kedua. Cara kedua, kita harus mengubah penyebut yang di soal ini menjadi KPK-nya semua, yaitu menjadi 12, yaitu mengubah penyebut sesuai dengan KPK. KPK yaitu angka berapa tadi KPK-nya? 12. Kita di soal yang pertama. Soal yang pertama 2/3. Berarti soalnya ini kita harus KPK-nya di sini harus berubah menjadi 12. Berarti perkalian 3 yang menghasilkan 12 berapa? 3 dikali 4. Berarti 4 kali 3 hasilnya 12. Kalau sudah didapat nak di bawah, berarti otomatis di atas juga 4. Sama pelajaran sebelumnya, apabila dikalikan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Jadi cukup dicari saja yang di bawahnya. 3 kali berapa yang hasilnya 12 sesuai dengan KPK yang kita dapatkan tadi. 3 dikali 4. Berarti kalau 4 di bawah otomatis 4 di atas. 2 dikali 4 8. Oke, soal pertama sudah selesai. Soal yang kedua 1/2. 1/2 sama dengan tadi, dikalikan berapa sehingga menghasilkan angka 12. Berarti 2 kali berapa hasilnya 12. Berarti 2 dikali 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, apabila 6 di bawah otomatis 6 di atas. 1 dikali 6 6. Oke, soal kedua sudah selesai. Sekarang kita pindah soal yang ketiga, 3/4. 3/4 dikali ini dikali berapa sehingga hasilnya sama tadi 12. Tadi kan di soal sudah didapat 4 dikali berapa dapat 12, yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sama dengan tadi Ibu jelaskan, kalau 3 di bawah berarti 3 di atas. 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, kita sudah dapat berpenyebut sama semua, yaitu berpenyebut 12. 8/12, 6/12, 9/12. Jadi kita lihat kembali soalnya, urutkan dari yang terbesar. Jadi kita sisa tulis, jadi urutan dari yang terbesar, angka berapa yang paling terbesar di atasnya, yaitu angka 9. Berarti 9/12. Selanjutnya sudah 9, yang mana besar, 6 atau 8? Ya, otomatis 8. 8/12. Dan yang terakhir 6/12. Atau kita tulis ulang lagi soalnya tadi. Kalau 9/12 soalnya yang mana tadi? Yang ini, berarti 3/4. Kalau 8/12 yang mana soalnya? Yang ini, berarti 2/3. Baru 6/12 berarti ini 1/2. Oke, Ibu sudah jelaskan tadi, urutkan pecahan berikut tadi dari yang berpenyebut sama dan yang berpenyebut berbeda. Jadi kalau yang berpenyebut sama atau di bawahnya sama semua saja, langsung saja diurutkan sesuai dengan permintaan soal. Di soal tadi meminta dari terkecil, makanya kita urutkan dari angka 1, 2, 4, 7, dan 8. Jadi di atasnya saja dilihat. Terus
Jika berpenyebut berbeda, ada beberapa tahap yang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru bisa diurutkan. Dari cara pertama yang dijawab yaitu dari cara jawabnya yaitu mencari cara yang pertama yaitu mencari KPK. Yang KPK yang mana dicari yaitu penyebutnya saja yaitu 3, 2, 4. Jadi buat tabel 3, 2, 4. Ibu selalu ingatkan dimulai dari yang terkecil, angka 2. Apabila salah satu yang dicari bisa dikalikan atau bisa dibagi dengan 2. Oke, setelah selesai 2, apakah kita lihat lagi di sini apakah 3, 1 dengan 2 ini masih bisa dibagi 2 apa tidak, atau masih bisa dikalikan 2? Masih bisa, karena ini angka 2 masih bisa dikalikan 2, makanya masih kita bertahan di angka 2. Selanjutnya setelah selesai 2, kita pindah ke 3, apakah salah satunya bisa dikalikan 3. Jadi kalau hasilnya sudah 1, 1, 1, maka selesai. Dan kita bisa lihat di sini di tugas mandiri halaman 16. Salinlah tabel berikut dari tugasmu. Salinlah tabel berikut di buku tugasmu. Urutkan pecahan dalam tabel, kerjakan secara teliti. Jadi nomor 1 pecahannya ada 1/5, 3/4, 3/8, 4/10, dan 2/8. Diurutkan dari yang ada kolom yang pertama atau tabel yang pertama, urutan dari yang terkecil dan urutan dari yang terbesar. Di sini ada 4 soal. Nomor 2, 3, dan 4. Ibu akan kita bisa lihat di sini di soal semua berpenyebut berbeda. Jadi ibu akan berikan lagi contoh di nomor 1. Jadi tugas mandirinya disuruh urutkan dari yang terkecil dan urutan dari yang terbesar. Tetapi kita lihat di sini dia berpenyebut berbeda. Ada 5, ada 4, ada 8, ada 10, dan 8. Ibu jelaskan tadi bahwa jika berpenyebut berbeda, kita harus mengerjakan dari beberapa tahap. Jadi kita akan kerja, tulis di sini, jawab, dan kita menggunakan tahap yang pertama atau kita mulai dari cara yang pertama, yaitu apa tadi cara yang pertama? Mencari KPK. Jadi kalau mau mengerjakan dikerjakan seperti contoh yang ibu berikan ya. Jadi cara yang pertama itu mencari KPK. Kita lihat KPK yang mau dicari yaitu 5, 4, 8, 10, dan 8. Kita buat tabel 5, 4, 8, 10, dan 8. Oke, tabelnya. Oke. 5, 4, 8, 10, dan 8. Ibu selalu ingatkan, selalu kita mulai dari perkalian 2. Apabila salah satu dari yang kita cari bisa dibagi 2 atau dikalikan dengan angka 2. Ini angka 5 tidak bisa dikalikan 2, tetapi angka 4 bisa dikalikan dengan angka 2. Bisa dibagi dengan angka 2 atau angka 2 dapat menghasilkan angka 4. Makanya kita memulai dari angka 2. Perkalian 2 yang hasilnya 5 atau 5 dibagi 2 tidak bisa, makanya turun 5 saja. Jadi pindahkan dari tabel yang ke 1 kita turunkan ke tabel yang di bawahnya. Selanjutnya 4 dibagi 2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 4, yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Selanjutnya 8 bagi 2 hasilnya 4 atau dikalikan 2 kali 4 hasilnya 8. 5 bagi 2 yaitu 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10. Selanjutnya 8 bagi 2 hasilnya tadi 4.
atau bisa melihat perkalian 2 kali 4 hasilnya 8. Oke, tabel kolom yang pertama telah selesai, maka ini tidak usah lagi dilihat, kita pindah ke tabel yang kedua. Selanjutnya, apakah kita bisa masih menggunakan angka 2? Masih bisa, karena kita masih bisa membagi dengan angka 2, 4, dan 4. Makanya kita tidak boleh pindah dari perkalian 2. 2 yang hasilnya 5 tidak ada, makanya kita turun 5 saja. Selanjutnya 2 kali berapa dapat 2, yaitu 1. 2 bagi 2 hasilnya 1, atau 2 kali 1 hasilnya 2. Terserah yang mana gampang diingat. Selanjutnya 2 kali berapa dapat 4, yaitu 2 kali 2, atau 4 bagi 2 hasilnya 2. 5 tidak ada, makanya turun 5. Dan selanjutnya perkalian 2 yang hasilnya 4, yaitu 2. Kita tabel kolom yang ketiga telah selesai. Kita lihat lagi apakah kita masih menggunakan perkalian 2? Ya masih, karena di sini masih ada angka 2. Jadi kita masih tetap menggunakan angka 2. 2 kali berapa dapat 5 tidak ada, turun 5. Turun, kalau sudah 1 langsung saja turunkan 1. 2 kali berapa dapat 2? 2. Terus 2 kali berapa dapat 5? Tidak ada, 2 kali berapa dapat 2? 1. Di sini angka 1 ya. Terus 2 kali berapa dapat 5? Tidak ada, turun 5. Terus 2 kali berapa dapat 2? 1. Jadi yang tersisa sisa 5, 1, 1, 5, 1. Selanjutnya, apakah kita masih menggunakan angka 2? Sudah tidak bisa, karena perkalian 2 hasilnya 5 tidak ada. Jadi perkalian berapa yang bisa menghabiskan angka 5? Yaitu langsung kita lompat di angka 5. Karena 3 dan 4 tidak bisa membagi angka 5, makanya kita langsung lompat ke angka 5. Jadi perkalian 5 yang hasilnya 5, 1, 1, 5 kali 1, 5, atau 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ini kalau 1 langsung turun 1, ini juga 1 langsung turun 1. Ini 5 kali berapa dapat 5? 1, dan ini angka 1. Oke, Ibu tadi jelaskan apabila hasilnya akhirnya sudah 1, 1, 1, 1, 1, berarti mencari KPK-nya sudah betul. Sisa diapakan? Sisa dikalikan. Yang mana dikalikan ini? 2, 2, 2, dan 5. Berarti KPK-nya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Supaya gampang kita kalikan satu-satu. 2 kali 2, 4. Turun lagi 2. Turun lagi 5. Oke, selanjutnya 4 kali 2. 4 kali 2 8. Sisa ini lagi turun 5. 8 kali 5 berarti berapa? 8 kali 5 berarti 40. Oke. Cara pertama telah selesai, yaitu kita mendapatkan KPK-nya sebanyak, yaitu KPK 40. Cara yang kedua, kita tulis lagi sini. Cara yang kedua, mengubah penyebut menjadi KPK. Jadi mengubah penyebut sesuai dengan KPK. KPK yaitu berapa tadi yang didapat? Yaitu 40. Jadi kita urutkan mulai dari soal yang pertama. Kita harus mencari KPK mengubah menjadi 40 dari soal yang pertama. Kita mengubah KPK dari soal yang pertama yaitu 1/5. Sama dengan cara yang tadi, kita menggunakan perkalian. Dikali berapa menghasilkan 40. Berarti 5 kali berapa hasilnya 40, yaitu 5 dikali 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Kalau 8 di bawah, otomatis 8 di atas. 1 kali 8, 8. Oke, soal pertama telah selesai. Kita pindah ke 3/4. 3/4. 4 kali berapa? Titik-titik menghasilkan 40.
Berarti 4 kali berapa hasilnya 40? Berarti 4 dikali 10. Kalau 10 di bawah, berarti 10 di atas. 3 kali 10, 3 kali 10 berarti 30. Oke, soal yang kedua telah selesai. Kita pindah lagi yang ketiga. 3/8. Berarti 3/8 dikali berapa? Menghasilkan 40. Ini sudah kita dapat, sisa dibalik. Berarti 8 dikali 5. 8 kali 5 hasilnya 40. Berarti kalau 5 di bawah, 5 di atas. 3 kali 5, 15. Nah, kita sudah mengerjakan yang ketiga. Selanjutnya kita pindah yang keempat. 4/10 dikali berapa? Menghasilkan 40. Karena KPK-nya adalah 40. 10 kali berapa dapat 40? Berarti 10 dikali 4. Kalau 4 di bawah, berarti 4 di atas. 4 kali 4, 16. Dan soal yang terakhir, 2/8. 8 dikali berapa? Hasilnya 40. Tadi 8 dikali 5. 5 di bawah berarti 5 di atas. 2 kali 5 berarti 2 kali 5 berarti 10. Sudah kita dapat, sudah berpenyebut sama semua, yaitu berpenyebut 40, 8/40, 30/40, 15/40, 16/40, dan 10/40. Sisa terakhir yaitu sisa mengurutkan. Cara ketiga yaitu sisa mengurutkan. Tadi di soal dia minta apa? Dari yang terkecil, dan yang kedua dari yang terbesar. Dari yang terkecil, sisa kita lihat paling atasnya saja, tidak usah melihat di bawahnya karena sudah sama semua, yaitu 40. Dari 8, 30, 15, 16, dan 10, yang mana dari yang terkecil? Berarti kita dari yang terkecil. Terkecil yaitu dimulai dari angka 8. Berarti 8/40. Setelah 8 yang paling kecil lagi angka 10. Berarti 10/40. Selanjutnya dari 10 yang mana lagi kecil, yaitu otomatis angka 15. 15/40. Setelah 15, 16/40. Dan yang terakhir adalah 30/40. Selanjutnya, soal yang kedua dia minta apa? Yang mulai dari yang terbesar. Kalau yang terbesar sisa kita lihat, kita pindahkan ini lagi yang tulis pertama, yaitu 30/40. Selanjutnya 16/40, 15/40, 10/40, dan 8/40. Oke, Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau tugasnya nanti Ibu suruh kerja, caranya dikerjakan begini. Ada 3 cara. Yang pertama mencari KPK. Yang ini dicari penyebutnya saja 5, 4, 8, 10, dan 8. Setelah mencari KPK didapat, ya cara kedua mengubah penyebut sesuai KPK, yaitu berapa yang didapat dari KPK-nya, yaitu 40. Berarti dikalikan semuanya menghasilkan 40. Cukup dikalikan yang di bawah saja, karena kalau kita sudah didapat perkalian yang di bawah, otomatis di atas yang mengikut. Oke. Dan cara yang ketiga, setelah didapat berpenyebut sama semua, sisa diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Oke, silakan anak-anakku setelah paham melihat video Ibu, kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Jadi cukup 3 nomor saja, halaman 17. Oke, selamat bekerja dan semoga selalu semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.